ada satu agenda yang akan Bapak masuk dalam kelas Anda, yang mana bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, sebelum kita masuk di keyakinan kelas, Bapak mau tanya sama anak-anak sekalian. Ya, bisa bertanya? Bisa. Pertanyaannya ini pasti kalian bisa jawab. Yang mana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, menurut anak-anak sekalian, kelas yang bagaimana yang kalian impikan? Damai. Apa lagi? Yang tidak ribut. Yang apa lagi? Ya? Ya? Yang tertib. Yang apa lagi? Betul sekali ya? Oke. Teman perhatikan. Tadi anak-anak sekalian sudah menyebutkan beberapa kriteria kelas yang kalian inginkan. Yang mana ada kelas yang damai, yang tertib, yang nyaman, dan lain-lain sebagainya. Ya, betul. Kami juga guru, kami mengharapkan kelas yang seperti itu. Jadi sekarang sebelum mencapai kelas yang seperti itu, berarti kita harus ada hal-hal yang harus kita berbuat agar bisa mewujudkan kelas yang seperti yang kita inginkan. Cerdas. Nah, jadi untuk itu pada kesempatan ini Bapak ada 3 kertas warna kertas di sini meminta anak-anak sekalian untuk menuliskan ya, dalam mewujudkan kelas impiannya kalian itu apa yang harus menjadi keyakinan kita. Ya? Paham ya? Oke, bisa? Ya. Oke, jadi sekarang Bapak akan bagikan ya. Oke. Pak Guru bagikan dulu, nanti sebentar. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Ya. Oke. Yang akan kalian tulis itu apa lagi tadi? Keyakinan kelas kan? Keyakinan kelas. Yang kemudian di situ arahannya jangan gunakan kata-kata yang negatif. Nah, kata-kata yang negatif. Jadi kalian sudah bisa berpikir mana yang harus kalian gunakan bahasanya, ya. Tidak boleh bawa tadi ada yang sama kita tulis, saya inginkan kelas yang kacau. Jangan ya, jangan ya. Oke, bisa? Nah, berarti misalnya kan begini ya kalian tulis, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, contoh itu ya. Ya. Nah, tapi bisa mau 2 apa? Kalian menulis tidak apa-apa. Ditambahkan ada pertanyaan. Iya. Nah, misalkan tidak usah tulis namanya. Tidak usah tulis namanya, itu terlanjur tidak apa-apa. Silakan ya, dituliskan apa yang misalkan juga datang masuk di kelas tepat waktu, saling membantu dan lain-lainnya. Silakan menulis. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti tidak lama menulis. Ya, yang sudah sebentar nanti di tempel ke sini ya. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Ya. Silakan tempelkan di papan tulis. Ya, yang sudah silakan naik ambil di tempel. Oke. Silakan. Di sini jangan. Ya, oke.
Ya, dekat-dekat teman nih. Ini saya mau potong banyak, saya potong kasih. Oke. Itu terlepas. Sudah semua? Silakan dulu. Bisa menolong. Ini kalian sudah menuliskan apa-apa dalam mewujudkan kelas impian kalian. Jadi selanjutnya, ya, ketika kita tulis kita tidak baca kan? Ya. Jadi saya meminta adik Justian Sapitri coba naik ke depan, bacakan. Yang lain tenang. Ya, Yang ingin kelas tertib, hargai guru satu yang belajar. Murid teman secara fisik maupun mental. Tidak ribut saat guru mengajar, berkata sopan. Melaksanakan kegiatan kelas dengan tertib, tidak ribut dalam kelas saat dijelaskan. Saling menghargai sesama teman, datang tepat waktu untuk membantu piket kelas. Menghargai guru yang sedang mengajar di depan berpakaian yang sopan dan tertib. Datang ke sekolah tepat waktu. Saya menginginkan kelas yang bersih, damai, tenang, tertib, membersihkan kelas. Saya harap teman-teman saya bisa menghargai satu sama lain, dan saya berharap teman-teman saya bisa tertib dan beraturan. Saya menginginkan kelas ini agar bisa tenang, damai, dan menghargai sesama teman kelas dengan sopan terhadap guru, serta menghargai guru di kelas. Jangan merusak fasilitas, harus masuk di kelas tepat waktu, harus menghormati guru yang magang dalam kelas. Berkata sopan, santun kepada sesama teman dan guru, dan berusaha. Oh iya. Oke. Apa yang ada sih? 1. Saling menghargai dan saling menghormati.
Yang kedua, bekerja sama melaksanakan piket kelas. Yang ketiga, disiplin waktu belajar. Yang keempat, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, menjaga fasilitas sekolah. Sekian dan terima kasih. Ya. Sekalian, yang mana bahwa keyakinan kelas 96 yang pertama saling menghargai dan saling menghormati. Ya, di sini lihat yang dihargai dan dihormati itu tidak cuma hanya sama kalian, tetapi guru mendengarkan apa yang disampaikan gurunya di dalam debat kelas, dan ketiga ada temannya yang berbicara, tolong hargai guru dia. Ya, yang kemudian bekerja sama melaksanakan piket kelas. Ya, berarti ini bersama-sama. Kalian kan sudah ada piket kelasnya. Nah, jadi itu diharapkan bagi mereka yang piket pada hari tersebut harus menjalankan tugas. Oke. Disiplin waktu belajar. Maksudnya di sini disiplin waktu belajar. Kalian itu waktu pembelajaran sudah ada dalam kelas. Pertama, bunyi bel, kalian sudah dalam kelas, ya. Yang kemudian disiplin waktu belajar ini, kalian harus izin ketika keluar. Izin sama siapa? Guru. Ya, di sini kalian sudah umumkan. Yang kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru, ya. Nah, teman perhatikan, guru-gurunya sering kerjakan nomor ini, kerjakan di rumah. Berarti kalian harus mengerjakan tugasnya? Oke. Yang kemudian kalian harus bertanggung jawab atas kesalahannya, atas pelanggarannya, itu berarti kalian harus bertanggung jawab. Yang kemudian menjaga fasilitas sekolah. Ya, menjaga fasilitas sekolah. Yang mana? Nah, kadang meja, kaca, sapu, dan lain-lainnya. Selanjutnya ini kebiasaan berpakaian rapi. Tolong pakaiannya diperhatikan, ya. Sangat ganteng lah kalian kalau umpamanya ini. Yang terakhir ini yang kadang kita keceplosan dan harus benar-benar berkata sopan, ya. Kita berbicara itu yang sopan. Oke nak? Bisa ya? Bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Apa yang kita perbuat ini
yang kita buat hari ini bisa bermanfaat buat anak sekalian. Ya, akhir kata Bapak ucapkan, kalau mau bilang menteri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul kembali, di mana di sini kita akan mendengarkan sosialisasi dari para guru calon CGP. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Asia SPD. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berempat calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Buton Utara SMP Negeri 1 Pulisusu. Kami berada di sini bukan berarti lebih hebat dari Bapak Ibu, tetapi kami adalah akan mensosialisasikan pembelajaran yang kami dapat selama berada di pendidikan guru penggerak angkatan 6. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Apakah makna dari disiplin itu sendiri? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang berarti. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin. Artinya, kita melakukan disiplin itu harus memulai dari dalam diri kita sendiri, karena akan menjadi panutan untuk sebagai guru, akan menjadi panutan murid kita ke depannya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Kemudian alam budaya kita, maka makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungannya disiplin positif merupakan suatu disiplin. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Dalam hal ini, kalau kita di sekolah, orang tua ini adalah guru dan anak itu adalah murid kita. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, terutama lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan
anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal. Kemudian bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Berikutnya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Blosser pada teori kontrol 1984. Jadi, yang bisa mengendalikan diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri itu tanpa bisa dikendalikan oleh orang lain. Yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan atau mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini juga menurut teori Diane Besen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memahami ajaran agama dan kepercayaan, serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah kita yang ini sudah menjadi rutinitas kita setiap hari Jumat, yaitu adanya yasinan pagi. Dan ini kita akan mengajak murid-murid kita untuk global, yaitu pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokal, dan identitas, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan rasa saling menghargai dan memungkinkan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita. Jadi, sekalipun ada budaya dari luar, kita harus bisa memilah yang mana yang masuk dalam kebudayaan bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Berikutnya yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong, pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan pelajar Pancasila untuk melakukan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan yang keempat, kreatif. Pelajar yang kreatif adalah pelajar Pancasila yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Artinya, kita dalam pembelajaran boleh kita mengambil pembelajaran yang bisa kita melalui internet, kemudian kita memodifikasinya yang dikenal ATM. Dan ATM itu bukan ambil tunai mandiri ya, tetapi ambil, tiru, kemudian kita modifikasi sehingga menghasilkan karya kita sendiri. Baiklah Bapak Ibu, yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, kemudian kita mengevaluasinya, dan kemudian kita menyimpulkannya. Sedangkan yang keenam adalah mandiri.
Pelajar Indonesia adalah pelajar yang mandiri, yang mana pelajar Pancasila bertanggung jawab atas proses dan hasil pelajarnya. Kenapa? Karena setiap pelajar outputnya nanti akan berdampak pada dirinya sendiri, kemudian akan berdaya saing ke depannya sehingga dia bisa mandiri sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam selamat dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada rekan CGP saya, yaitu Ibu Herlindayana SPD MPD, dan sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Sekarang saya persilakan kepada calon guru penggerak yang kedua, yaitu kepada Ibu Herlindayana Soli SPD MPD. Saya persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan pemaparan atau penjelasan dari teman saya sebelumnya, di mana sudah dijelaskan bahwa terkait budaya positif dan disiplin positif. Nah, untuk melakukan budaya positif dan disiplin positif tersebut, kita akan mengaitkannya dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Teori tersebut dengan budaya positif, di sini saya akan memaparkannya secara detail satu persatu. Sebelum saya masuk di teori motivasi, saya ingin menjelaskan bahwa motivasi itu sendiri merupakan dorongan, hasrat, ataupun keinginan dari dalam diri kita yang bersifat internal, ataupun bagaimana kita akan memiliki beberapa motivasi. Di sini ada kita melakukan tindakan pertama karena adanya dorongan dari lingkungan sekitar. Kemudian ada juga karena dorongan dari hal penting lainnya. Yang ketiga, kita melakukan suatu tindakan tersebut karena termotivasi untuk menghindari rasa sakit ataupun ketidaknyamanan akan sesuatu. Yang keempat, kita melakukan suatu tindakan, misalnya kita ingin mencapai suatu hal ataupun suatu tujuan yang diinginkan. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan seniman dari orang lain, lalu untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan atau suatu hal yang dibayarkan, dan yang terakhir tentunya kita melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Di sini beberapa dasar ataupun motivasi mengapa kita melakukan suatu tindakan. Namun ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini berdasarkan pada seorang ahli wanita bernama Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Dia mengatakan bahwa ataupun dia menyimpulkan bahwa motivasi itu terbagi dalam 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman ataupun rasa sakit. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai dan yakini. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait teori dari Diana Gossen tersebut. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Menurut Diana Gossen, motivasi ini merupakan motivasi tingkat paling rendah atau motivasi terendah dari perilaku manusia. Biasanya orang yang melakukan suatu tindakan karena adanya motivasi seperti ini, dia itu dalam dirinya akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal baik atau hal positif. Jadi istilahnya dia mengarah kepada dia berpikir apa dampak buruk dari jika dia tidak melakukan hal positif, sehingga mereka akan melakukan tindakan positif tersebut. Selain itu, motivasi pertama ini
dia bersifat eksternal karena ada dorongan dari luar, karena ingin menghindari rasa sakit tersebut. Untuk contohnya di dalam sekolah kita ini, misalnya ada siswa yang terlambat suatu hari, kemudian dia mendapatkan hukuman dari gurunya. Nah, esok harinya pastinya dia akan datang tepat waktu. Mengapa? Karena dia ingin menghindari hukuman tersebut. Jadi dia tidak ingin lagi mendapatkan hukuman tersebut, sehingga itulah yang dinamakan dengan motivasi untuk menghindari hukuman ataupun rasa sakit ataupun menghindari ketidaknyamanan. Untuk motivasi yang kedua disebabkan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk tingkat motivasi ini dia satu tingkat lebih di atas dari motivasi terendah tadi. Jadi saat orang melakukan tindakan dengan motivasi ini, maka dari dalam dirinya dia akan bertanya, apabila saya melakukan hal positif, apa yang akan saya dapatkan? Sehingga saat melakukan tindakan budaya positif, dia akan lebih berpikir kepada apa imbalan atau penghargaan yang akan dia dapatkan. Motivasi yang kedua ini juga bersifat eksternal atau karena adanya dorongan dari luar. Jadi bukan bersifat dari dalam diri dia, karena dia ingin mendapatkan sesuatu ataupun imbalan. Contohnya saja di dalam lingkungan sekolah. Misalnya kita pernah kejadian ada anak didik kita, mereka disuruh untuk pergi sosialisasi. Nah, di situ mereka tidak mau pergi sosialisasi. Alasannya katanya pergi sosialisasi itu Pak lama. Kemudian kita akan duduk lama, kemudian hanya mendengarkan dan katanya bosan. Sehingga pada saat itu salah seorang guru memberikan motivasi mereka melalui motivasi imbalan ataupun penghargaan ini. Katanya, kenapa kamu tidak mau pergi? Yang pertama Pak katanya karena lapar dan bosan nanti di sana lama. Kemudian seorang guru memberitahukan bahwa kalau kamu pergi di sana, kamu akan kenyang. Selain kamu dapat ilmunya, kamu juga akan dapat snack, kemudian juga dapat makan berat. Bahkan nanti biasanya sosialisasi dari kantor itu kamu akan mendapatkan uang amplop atau uang transport. Sehingga saat mendengar hal tersebut, semua siswa yang tadinya ditunjuk tidak mau, mereka langsung pergi ikut sosialisasi. Itu merupakan salah satu contoh motivasi dari luar yang terjadi di sekolah. Motivasi karena melakukan tindakan karena menginginkan suatu imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Sekarang motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga ini berbeda dari motivasi yang pertama dan kedua. Perbedaannya adalah motivasi ketiga ini dia merupakan dari dalam diri seseorang. Jadi dia muncul atas dari niat seseorang. Jadi dia bersifat internal, bukan eksternal seperti motivasi pertama dan kedua. Orang dengan motivasi ini akan bertanya dalam dirinya, orang seperti apa saya jika saya melakukan hal positif. Jadi dia tidak membutuhkan imbalan, dia tidak perlu menghindari hukuman. Jadi dia melakukan suatu tindakan positif itu karena memang muncul dari dalam dirinya, karena dia ingin berbuat baik dan juga karena dia menghargai dirinya sendiri bahwa dia adalah orang yang baik, sehingga dia harus melakukan suatu tindakan positif tersebut. Contohnya saja, tentunya ada beberapa siswa di sekolah kita ini yang melakukan suatu aturan karena atas dasar keinginan mereka, karena mereka ingin menjadi seseorang yang lebih baik. Beda dengan yang lainnya karena mereka ingin menghindari hukuman ataupun karena mereka ingin mendapatkan penghargaan. Jadi inilah 3 motivasi berdasarkan dari buku Dayana Bosan. Selanjutnya, kaitan antara budaya positif dan motivasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa budaya positif oleh Ibu Asia. Jadi, kaitannya di sini dalam melakukan budaya positif itu sendiri, tentunya budaya positif kita harus menerapkan motivasi yang ketiga, bukan yang pertama ataupun kedua, tapi motivasi ketiga, yaitu motivasi dari dalam diri kita atas dasar keyakinan dan kepercayaan kita dan dari niat kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Selain itu, ketika murid-murid kita melakukan motivasi tersebut atau tindakan tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang dari dalam dirinya, sehingga mereka tidak akan melakukan tindakan karena dimotivasi oleh imbalan, penghargaan, ataupun karena untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Lalu
motivasi, jika menerapkan motivasi yang ketiga ini, maka mereka juga akan konsisten dan juga dia berdampak jangka panjang, sehingga mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan ingin menghargai diri mereka sendiri dan keyakinan mereka sendiri. Tentunya dalam melakukan budaya positif pasti ada tindakan yang salah dan benar. Ini terkait dengan hukuman. Hukuman itu sendiri merupakan suatu bentuk penciptaan kontrol kepada orang lain agar orang tersebut mengikuti kemauan dan keinginan kita. Selain itu, hukuman itu bersifat ada yang kelihatan baik seperti membujuk, kemudian juga ada yang agak negatif seperti memaksa, bahkan pemberian kesenangan dalam bentuk penghargaan. Hukuman itu sendiri bersifat satu arah, di mana guru sebagai pemberi hukuman dan murid hanyalah sebagai penerima hukuman atau penerima tindakan dari kita sebagai guru. Lalu hukuman merupakan suatu hal ataupun akibat yang diperoleh atas tindakan yang kita lakukan, atas tindakan salah yang sudah kita lakukan. Kemudian hukuman itu bersifat menyakitkan dan tidak menyamankan bagi murid. Lalu ada yang namanya penghargaan. Namun tahukah Bapak Ibu bahwa penghargaan itu sebenarnya tanda kutip dia itu lebih menghukum sebenarnya anak. Itu menurut Alficon dalam bukunya Punished by Rewards tahun 1993, di mana dia mengatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena idealnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ini beberapa faktor mengapa penghargaan itu ditanda kutip sebagai hukuman. Yang pertama, karena pengaruh ketergantungan. Jadi saat seseorang itu diberi penghargaan lagi dan terus, maka dia akan lebih tergantung. Maka dia dalam melakukan tindakannya dia akan terus melakukan karena ada imbalannya, ada penghargaannya, sehingga tidak akan ada motivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Mengapa? Karena orang lain akan merasa iri kepada orang yang diberi penghargaan. Selain itu juga dari dalam dirinya akan terbentuk bahwa mereka percaya bahwa mereka sudah tidak bisa seperti orang tersebut yang mendapatkan penghargaan, sehingga nanti ujung-ujungnya mereka akan berhenti mencoba karena kita terus-menerus memberikan penghargaan kepada si A tersebut. Jadi yang lain akan merasa kecewa dan merasa sepertinya kita tidak mampu seperti dia. Itulah yang membuat dalam faktor merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ini sama halnya dengan poin pertama, yaitu bersifat ketergantungan. Dan yang terakhir, penghargaan bersifat menghukum, tanda kutip. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi biasanya ada sistem saingan. Jadi pada saat kita memberikan penghargaan atau ranking 1 kepada seorang anak, maka si anak yang ranking kedua mungkin akan merasa terpukul ataupun tersakiti. Apalagi dia ingin sekali menjadi ranking 1 di kelasnya. Itulah mengapa penghargaan itu menghukum untuk orang yang tidak diberi penghargaan. Selanjutnya terkait dengan konsekuensi. Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Jadi konsekuensi itu bentuk disiplin positif yang sudah terencana atau sudah disepakati, yang juga sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan gurunya. Jadi setelah ada keyakinan kelas, kita bisa menetapkan suatu konsekuensi. Jadi konsekuensi ini dia sudah hasil diskusi antara si guru dan si murid. Jadi pada saat terjadi pelanggaran, maka murid tersebut sudah tahu apa konsekuensinya. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid melalui kesepakatan dan sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada suatu pelanggaran. Contohnya misalnya dalam kelas, ada siswa yang 3 kali alfa atau bolos, kemudian 3 kali tugasnya tidak diselesaikan di dalam batas waktu yang ditentukan. Lalu ada juga yang melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dia ngobrol, mengganggu temannya, maka murid tersebut akan mendapatkan konsekuensi atas perbuatan tersebut. Misalnya, dia tidak akan diizinkan untuk istirahat.
dengan catatan tidak dihukum, tapi dia harus menyelesaikan pekerjaannya yang dia abaikan tadi di kelas. Seperti itu. Selanjutnya ada materi terkait restitusi. Menurut Gosen tahun 2004, restitusi merupakan usaha untuk menciptakan disiplin positif yang sesungguhnya, di mana prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selain itu juga, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka, untuk membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan sebenarnya. Jadi lebih kepada refleksi diri siswa. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya dan yakini dari dalam diri mereka sendiri. Selain itu, melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah yang melibatkan pihak lain, misalnya ada perkelahian ataupun seorang teman mencuri barang teman satunya, maka di sini bentuk restitusinya itu seperti guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Jadi pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Intinya adalah restitusi ini usaha guru untuk melakukan pendekatan terhadap siswanya melalui dia menanyakan refleksi pada diri siswa tersebut. Jadi kita tidak memberikan hukuman atau solusi, tapi kita melakukan pendekatan untuk menanyai dia mau menyelesaikan masalahnya tersebut dengan caranya sendiri. Jadi kita menanyai mereka. Nah, ciri-ciri restitusi itu sendiri ada 10. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan si korban dan si pelaku. Lalu ada restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Maksudnya yaitu seperti yang saya katakan bahwa kita tidak memaksakan dia harus dihukum, tapi kita menawarkan apa yang bisa dia lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut. Jadi dari dalam diri si pelaku itu tersebut. Lalu restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri seorang murid. Lalu ada yang poin kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Poin keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik dalam memberikan siswa. Restitusi bersifat menguatkan. Lalu restitusi fokus pada solusi atas perbuatan salah yang telah dilakukan. Lalu poin terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini setelah kita melakukan restitusi, setelah kita melakukan pendekatan tersebut kepada murid tersebut, kita sudah menanyai dia dan dia telah memberikan solusi kepada kita untuk menebus kesalahannya, maka kita perlu mengembalikan anak tersebut kepada kelompoknya untuk dia belajar kembali dan melakukan hal baik kembali. Ya, itulah tadi pemaparan singkat dari saya terkait motivasi sampai dengan restitusi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Saya persilakan kepada CGP kita yang ketiga, yaitu Ibu Hasrida Husain. Kepada Ibu saya persilakan. Untuk melakukan sosialisasi pada hari ini. Kemudian untuk materi yang pertama dan yang kedua itu secara beruntun. Yang pertama adalah disiplin, kemudian yang kedua adalah mengenai hukuman dan motivasi. Lalu saya adalah keyakinan. Kenapa ada keyakinan? Mengenai keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kemungkinan jawaban kita semua adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, agama, maupun
ras. Ya, menurut Gosen, pada tahun 1998 menyatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini dan begitu. Kemudian untuk pembentukan keyakinan kelas, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang tadinya mungkin hal-hal yang negatif atau kata-kata yang negatif, misalkan jangan bertengkar atau jangan bermain saat guru berbicara, itu kita jadikan keyakinan sebagai kata-kata yang tadinya jangan diganti dengan kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu kita tinjau kembali, entah itu per minggu atau per bulan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama, berupa hal-hal seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Ya, itulah di antara nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian untuk contoh keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas 1 atau kelas 7 yang ada di sekolah kita. Keyakinan kelas 7 itu, misalkan yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu tidak ada kata negatifnya. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Ini contoh, salah satu contoh dari keyakinan kelas. Kemudian agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Ya, itu tadi tentang keyakinan kelas. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia. Agar terwujud budaya positif, semua warga sekolah harus memahami konsep 5. Salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Ya. Glaser juga menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia itu, salah satunya adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan dan kesenangan. Baik. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Seks sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Jadi anak-anak kita mungkin kalau melakukan suatu hal yang negatif, mungkin dia merampas makanan temannya, itu mungkin kebutuhan dasarnya itu, kebutuhan untuk bertahan hidup itu tidak terpenuhi. Makanya kita sebagai seorang guru itu harus mampu atau bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang kira-kira tidak terpenuhi bagi siswa-siswi kita. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Ini mengenai kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini mungkin di dalam kita lingkungan sekolah kita atau lingkungan kelas, ini mungkin semua tindakan peserta didik kita akan bisa lihat di sini kira-kira di mana kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser juga menyatakan bahwa menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lainnya itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak berbeda. Jadi Bapak Ibu Guru, mungkin materi saya ini mengenai keyakinan dari materi yang pertama hingga yang ketiga ini, semua itu beruntun. Kita lakukan sesuatu itu dari kata motivasi itu, mengapa ada keyakinan? Karena apabila sesuatu hal kita yakini, itu akan muncul motivasi dari dalam diri kita sendiri tanpa bujukan atau tanpa pengaruh dari orang lain. Makanya di sini diterapkan keyakinan kelas yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi mungkin pemaparan dari materi saya cukup, lebih dan kurangnya mohon maaf. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, kepada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari teman-teman CGP lainnya, dan di sini tidak lepas juga dari materi yang disampaikan teman-teman tadi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya. Ini merupakan tahap akhir dari kegiatan budaya positif yang harus kita kembangkan terutama di sekolah kita. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke isi materinya. Ya. 5 posisi kontrol. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, apakah memerdekakan, dan apakah memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan sebagai seorang pendidik. Dari kelima posisi kontrol tersebut, mungkin teman-teman semua kita sudah melaksanakannya, tetapi kita tidak mengetahui kita berada di posisi yang mana. Yang pertama itu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu tentang teori posisi kontrol tersebut. Ya. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal.
orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid secara lebih atau lebih dalam. Contoh perkataan guru yang biasa yang dilakukan pada posisi penghukum tersebut. Ya, ketika ada anak didik kita yang melanggar, sering kita mengungkapkan bahasa-bahasa, patuhi aturan saya atau awas. Selanjutnya, kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu kamu yang terakhir. Inilah bahasa-bahasa yang biasa kita lakukan, yang kita bicarakan kepada anak-anak didik kita. Yang kemudian penghukum dalam bahasanya itu menggunakan nada suara yang tinggi. Ya, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk itu mungkin dengan cara menghardik anak-anak didik kita. Ya. Hasil yang akan didapat terhadap anak didik kita di sini, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Tanpa kita sadari, anak-anak didik kita yang kita memberikan hukuman, ternyata yang ada dalam pikiran anak-anak didik kita itu ada rasa marah, mendendam, dan bersifat agresif. Ya. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, ya, di atas dari penghukum tadi ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dan kata-kata yang sering keluar yang biasa dilakukan guru adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Selanjutnya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, yang dalam berbuat merasa bersalah itu biasanya nada suara kita lembut, halus, sedih. Ya, bahasa tubuh biasanya merapat pada anak. Ya, sering kita akan merapatkan diri kita kepada anak didik kita. Nah, dan hasil yang akan didapatkan murid dalam posisi kontrol ini, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol adalah posisi sebagai teman, dan ini biasa kita lakukan terhadap anak didik kita. Ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ya. Dan mereka, guru akan berkata, biasanya yang kita lakukan adalah, ayo bantulah demi bapak. Ini mungkin sering biasa kita lakukan terhadap anak didik kita. Ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dalam posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid yang bersangkutan, ya, maka murid tersebut akan berpikir bahwa muridnya merasa dikecewakan. Ya. Posisi teman, nada suara yang dikeluarkan itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh yang kita lakukan merapat pada murid dengan mata dan senyum jenaka. Hasil yang didapatkan murid pada posisi ini, murid ada dampak yang positif dan dampak yang negatif. Hanya saja di posisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lainnya dari posisi ini, murid hanya akan
berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru lainnya. Selanjutnya, posisi pemantau. Dari bahasanya memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Ya, di sini yang dimaksudkan kita sebagai pendidik berarti murid-murid kita yang perlu kita awasi. Ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi tersebut, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan pemantau, pertanyaan yang sering kita munculkan kepada anak didik kita ketika kita sebagai posisi pemantau, kita sering menanyakan peraturannya apa atas kesalahannya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa ketika anak didik kita melakukan pelanggaran. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasil yang didapatkan murid dalam posisi pemantau ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ya, itu dalam posisi pemantau. Dan posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah seharusnya yang harus kita miliki, menempatkan diri kita sebagai manajer. Ya, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya. Apa biasanya yang akan diutarakan dalam posisi manajer tersebut? Yang biasanya kita lakukan, kita menanyakan apa yang kamu yakini terhadap anak didik kita. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini kadang yang muncul pertanyaan-pertanyaan kita. Jika kamu memperbaiki ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Dan yang terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan ini yang harus kita tempatkan diri kita sebagai posisi manajer. Ya. Ya. Langsung saja di segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang segitiga restitusi. Ya. Dalam segitiga restitusi, kita sebagai guru dalam menangani masalah yang ada pada anak didik kita, itu ada bentuk segitiga. Yang pertama itu yang merupakan dasar menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kita coba untuk membahas satu persatu ya. Ya. Di posisi pertama ada menstabilkan identitas. Ya. Pada menstabilkan identitas itu merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ketika kita mengkritik anak yang salah, berarti kita membuat anak tersebut berada dalam posisi gagal.
Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak tersebut dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti di bawah ini. Yang pertama, bisa kita katakan itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kepada anak didik kita yang datang mengemukakan ada masalahnya, ya, ketika kita telusuri bisa kita mengungkapkan bahasa bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kemudian kita bisa mengungkapkan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Dengan bahasa-bahasa yang kita ungkapkan tersebut, muncul perasaan respon positif dari anak didik kita, dan kita bisa menemukan ya data-data yang akan dibahas di validasi tindakan yang salah atas kesalahan anak didik tersebut. Ya. Di posisi validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Begitupun juga anak didik kita ketika melakukan kesalahan, pasti ada tujuan dan maksud dari perbuatannya. Seorang guru yang memahami teori pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang harus menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Adapun kalimat-kalimatnya seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini. Ya. Contohnya, ada anak didik kita mungkin di lapangan apel melempar batu kena temannya. Ternyata ketika kita validasi tindakannya, kita mendapatkan bahwa dia berbuat karena didahului. Kita bisa mengatakan kepada anak didik kita, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Dan anak didik tersebut bisa akan mengungkapkan, oh iya, ya, saya bisa. Kita sengaja pancing dulu sehingga kita bisa menemukan apa yang membuat dia melakukan hal-hal tersebut. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting pada dirimu. Ya, di sini kita bisa memberikan pemahaman kepada anak didik tentang ego. Ya, tetapi di sini kita bisa memberikan pemahaman kepada anak didik kita untuk menemukan sendiri apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap-sikap yang baru. Ya, dan di sini anak didik kita akan mencari sikap-sikap yang baru, yang mana yang akan mengganti sikap-sikap yang telah dia lakukan tersebut. Ya. Selanjutnya, di posisi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah,
Di sini posisi yang terakhir kita sudah bisa menanyakan kepada anak didik kita tentang ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa menanyakan dengan bahasa-bahasa seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Mungkin ini yang sudah kita laksanakan di beberapa hari terakhir ini, yang mana kita membuat keyakinan kelas. Ketika kita menemukan anak didik kita, mungkin kita bisa meminta anak didik kita untuk merefleksi apa-apa yang telah dia diam. Dan yang terakhir, kita bisa menanyakan kepada diri kita, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, ketika anak didik kita sudah mengungkapkan bahwa dia ingin menjadi orang yang lebih baik, disinilah langkah yang harus kita lakukan. Ketika kamu ingin mewujudkan kamu menjadi orang yang seperti yang kamu inginkan, maka hal-hal apa yang akan harus kamu perbaiki? Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari teman-teman CGP yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon guru penggerak, saya selaku Dewan Guru mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada para CGP yang mana telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kami guru-guru di SMP 1 Kuli Susu. Mudah-mudahan kami bisa aplikasikan dalam melaksanakan tugas kami sebagai guru. Kepada para CGP kita berikan aplaus dulu. Baik, dengan berakhirnya acara sosialisasi hari ini, saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memberikan tanggapan tentang hasil sosialisasi yang barusan dilaksanakan oleh 4 orang calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kuli Susu mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil pemaparan tadi, kami menilai penyampaiannya cukup berhasil, di mana materi penyampaiannya sangat jelas, kemudian lugas, padat, dan juga mudah dipahami. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa berdampak positif bagi peserta didik dan juga tenaga pengajar di lingkungan SMP Negeri 1 Kuli Susu. Ya, demikian tanggapan dari kami selaku guru dari SMP Negeri 1 Kuli Susu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi tentang hasil sosialisasi calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Kuli Susu. Adapun tanggapan saya bahwa di dalam sosialisasi keempat calon guru penggerak tadi, alhamdulillah dapat memaparkan materinya dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan tadi, kami sebagai pendengar atau dalam hal ini yang mengikuti kegiatan sosialisasi tadi, mudah-mudahan mendapatkan berbagai ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami untuk dapat kami terapkan di sekolah kami, baik sebagai guru maupun sebagai siswa, agar terjadi perubahan-perubahan yang baik dan dapat menghasilkan
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah kami di sekolah ini. Saya kira demikianlah tanggapan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.